Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi yang baik, semoga pagi ini kalian dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, kalian dan keluarga kalian semua. Amin, amin ya robbal alamin. Tidak bosan-bosannya Pak Guru selalu mengingatkan, jaga kesehatan selalu dengan selalu menggunakan masker. Sekali lagi, selalu menggunakan masker. Kemudian, cuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Cuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Kemudian, yang ketiga, jaga jarak. Selalu jaga jarak. Kemudian, jangan lupa berolahraga untuk meningkatkan kebugaran kalian sendiri. Dan selanjutnya, makan makanan yang bergizi untuk meningkatkan imun kalian. Oke, sekarang Pak Guru lanjut. Anak-anakku sekalian, pagi ini Pak Guru akan menjelaskan simple past tense atau dalam bahasa Indonesia bentuk lampau. Artinya bentuk yang sudah kita kerjakan, tidak ada hubungan dengan sekarang, artinya hanya merupakan cerita saja. Kemarin Pak Guru pergi ke Senggigi, ya kemarin, sekarang kan tidak. Oke, kita lanjut. Pak Guru akan memberikan definisi simple past tense. Simple past tense adalah sebuah pola atau aturan kalimat yang menunjukkan sebuah aktivitas yang terjadi di masa lalu. Ingat, terjadinya di masa lalu atau di waktu lampau. Jika sulit mengingatnya, kita ingat saja bahwa kata past, sekali lagi kata past itu sendiri adalah lampau atau lalu. Berarti kejadian yang sedang diceritakan adalah kejadian yang telah terjadi. Ingat ya, itu masa lalu atau masa lampau. Nah, lalu apa bedanya simple past tense dengan simple present tense? Jika simple past tense menerangkan kejadian di masa lalu, maka simple present tense menceritakan kejadian di masa kini. Nah, dengan begini kalian sudah tidak bingung lagi kan? Jadi bedanya kalau past tense itu bentuk lampau, present tense bentuk masa kini. Oke, Pak Guru lanjut. Nah, sekarang rumusan simple past tense. Untuk membentuk kalimat simple past tense, rumusannya adalah sebagai berikut. Yang kalian ingat adalah subjek ditambah verb yang kedua. Sekali lagi, verb yang kedua, baru ditambahkan objek. Simple kan? Jadi subjek, verb yang kedua, objek. Nah, anak-anakku sekalian, untuk verb yang kedua ini dibagi menjadi dua. Dibagi menjadi dua. Ada yang irregular, artinya tidak teratur. Kemudian ada yang regular, artinya yang teratur. Sekali lagi, verb kedua ini dibagi menjadi dua. Ada yang teratur, ada yang tidak teratur. Nah, kita lihat sekarang. Dalam kalimat simple past tense, kata kerja ini atau verb yang digunakan merupakan bentuk kata kerja kedua. Nah, selalu ditekankan adalah kata kerja yang kedua. Terdapat dua jenis kata kerja. Nah, sekali lagi, ada yang regular verb, teratur,
dan irregular verb itu yang tidak teratur. Ir artinya tidak, jadi tidak teratur. Kata kerja tidak teratur. Untuk regular verb, untuk yang teratur, tambahkan saja ed atau d di belakang setelah kata kerja bentuk pertama. Sebagai contoh, kata stay, tinggal menambahkan ed saja. Stay berubah menjadi stayed. Punch menjadi punched, ditambahkan ed. Play menjadi played. Dan touch menjadi touched. Write menjadi written. Write it. Oh, sorry. Ini write, biasanya write berubah menjadi wrote, ya. Guru keliru sini. Write berubah menjadi wrote, menulis. Jadi untuk yang teratur tinggal menambahkan ed saja. Nah, untuk write ini berubah menjadi wrote, ini yang tidak teratur. Nah, untuk irregular verb termasuk di dalamnya adalah to be. Bentuk kata kerja keduanya sangat berbeda. Sebagai contoh, ya, ini kita lihat di dalam daftar. Ada daftar. Nah, kalian akan bisa mencari nanti daftarnya. Coba kita lihat contohnya dulu. Awake berubah menjadi awoke. Awake, awoke, terbangun. Begin berubah menjadi began. Dan drink berubah menjadi drank. Eat berubah menjadi ate. Run berubah menjadi ran. Nah, untuk yang irregular, ini ada daftarnya tersendiri. Silakan Pak Guru menugaskan pada kalian untuk mencari daftar irregular. Silakan cari baik di Google, di kamus, atau di mana saja. Kalian fotokopi dan kalian tempel di buku kalian. Tidak dikumpulkan, ya. Jadi yang Pak Guru minta adalah daftar irregularnya saja. Ir artinya tidak, kata kerja tidak teratur. Bagaimana dengan yang regular? Regular kan sudah tinggal menambahkan ed saja. Paham ya? Pak Guru lanjut. Nah, sekarang contoh kalimat simple past tense. Positif atau affirmative. Contoh kalimat simple past tense yang positif. Adza went. Nah, kata went ini adalah dari kata go, berubah menjadi went. Azra went to Bali for holiday last Sunday. Diingatkan di sini tekankan adalah last Sunday. Jadi minggu kemarin Azra pergi ke Bali untuk berlibur. Azra pergi ke Bali untuk liburan hari Minggu yang lalu. Di sini ditekankan dengan adanya last Sunday, berarti bentuk lampau. Yang lalu, hari Minggu yang lalu. Oke, lanjut. She joined English club class at school yesterday. Sini ada kata yesterday, berarti kemarin. Ini bentuknya lampau. Join di sini ditambahkan ed. Jadi kemarin dia bergabung ke dalam klub bahasa Inggris di sekolah. Next, lanjut. Yang ketiga. Last Monday, Johnny got an accident at the office. Last Monday, kata last artinya juga yang lalu, Senin yang lalu. Senin lalu, John terkena musibah di kantor. Sekali lagi, get berubah menjadi got. Number 4, lanjut. Reja bought new laptops last night. Reza membeli. Nah, kata buy berubah menjadi bought, memberi laptop baru tadi malam atau malam lalu.
Raja membeli laptop baru kemarin malam. Kemudian yang nomor 5. They watch Dylan, the newest movie at the cinema yesterday. Mereka melihat atau menonton Dylan, the newest movie. Ya, jadi Dylan adalah film terbarunya di bioskop. Kita lanjut yang nomor 6. Adia went to school by his new cars this morning. Adia itu pergi, go berubah menjadi went. Adia pergi ke sekolah menggunakan mobil barunya pagi ini. 7. Sasha applied for managed position at Arizona Company. Dewi melamar pekerjaan sebagai posisi manajer di perusahaan Arizona. Apply berubah menjadi applied, ditambahkan ed. Kemudian lanjut number 8. Susilo Bambang Yudhoyono was the President of Indonesia. Susilo Bambang Yudhoyono dulu merupakan Presiden Republik Indonesia. Was berarti yang sudah lampau. Sekarang sudah tidak lagi. Okay, number 9. I was born on Surabaya. Saya dulu dilahirkan di Surabaya atau dulu saya dilahirkan di Surabaya. Number 10. My mother cooked grilled fish for my birthday party. Ibuku dulu memasak ikan bakar untuk pesta ulang tahunku. Nah, ini adalah merupakan contoh-contoh dari kalimat simple past tense dalam bentuk positif. Ingat selalu menggunakan kata kerja kedua, when, join, kemudian got, bought, watch, when, applied, and then was, dan cook ditambahkan ed. Paham ya? Pak Guru lanjut. Untuk membentuk kalimat simple past tense yang negatif, rumusannya adalah sebagai berikut. Subjek ditambahkan kata did not. Ada kata bantu did not. Nah, kalau sudah menggunakan did not, maka kata kerjanya berubah menjadi verb yang pertama lagi. Mengapa berubah menjadi verb pertama? Karena adanya did not. Sudah dibantu dengan kata did. Atau kalau yang bentuknya nominal, subjek to be-nya adalah was atau were yang ditambahkan not. Paham ya? Nah, Pak Guru lanjut. Berikut ini adalah contoh kalimatnya dalam bentuk past tense yang negatif. I didn't sleep. Nah, di sini didn't sleep. I didn't sleep well last night. Aku tidak bisa tidur dengan nyenyak tadi malam. Last night. Kemudian Lydia didn't come. Nah, jadi dari came berubah menjadi come. Didn't come to the office yesterday. Lydia tidak datang ke kantor kemarin. Number 3. Lala did not win English debate competition last month. Lala tidak memenangkan kompetisi debat bahasa Inggris bulan yang lalu. Number 4. Arif was not the smartest student in the class. Arif was not, tidak. Ya, berarti bentuk past tense. Dulu Arif bukan murid yang paling pintar di kelas. Tapi mungkin saja sekarang pintar dia. Number 5. She did not complete her job. Dia tidak menyelesaikan tugasnya. Did not complete. Number 6. Many kids did not like
horror movie. Banyak anak-anak yang tidak menyukai film horor. Did not like. Ingat, sudah ada did not like, tidak ditambahkan ed lagi. Rian did not eat the vegetables. Rian tidak makan sayur. Number 8. Rolly did not buy a car. Rolly tidak membeli sebuah mobil. Alif did not come to my party yesterday. Dengan adanya yesterday, did not come. Kiki did not go. Nah, ingat, did not bukan lagi pakai when, tapi pakai go. Berubah menjadi kata kerja pertama. Jadi, Kiki did not go to the dentist because he was afraid. Kiki tidak pergi ke dokter karena dia sangat takut. Oke, Pak Guru lanjut. Nah, sekarang bagaimana untuk membentuk kalimat simple past tense dalam bentuk interrogatif? Untuk bentuk bertanyanya, rumusannya adalah sebagai berikut. Did ditambah subjek verb pertama. Jadi did-nya yang dibuang ke depan, atau was atau were-nya yang dibuang ke depan subjek. Berikut ini adalah contoh kalimat tanya simple past tense. Kita lihat. Did you see my bag on the table? Did you see, did-nya di depan. Apakah kamu melihat tasku di atas meja? And then, did the student come to school? Apakah para murid datang ke sekolah? And then, did you sleep? Menggunakan kata did di depan. Did you sleep enough last night? Apakah kamu tidur dengan nyenyak kemarin malam? And then number 4. Did she deliver the pizza on time? Apakah dia mengantarkan pizza tepat waktu? And then number 5. Did they allow you to join their English club? Apakah mereka mengizinkan kamu bergabung ke dalam klub bahasa Inggris? Number 6. Were you late to come to the office at 11 a.m. yesterday? Were you? Were-nya dibuang ke depan. Apakah kamu datang terlambat kemarin ke kantor? Apakah kamu datang terlambat ke kantor jam 11 kemarin? Number 7. Was he so busy? Apakah dia begitu sibuk? Number 8. Was the movie so fantastic? Tell me. Apakah filmnya sangat berkesan? Ceritakan padaku. Oke, tolong kasih tahu aku. Sama saja ya. Oke, and then. Did he clean your room yesterday? Apakah dia membersihkan ruanganmu kemarin? And then, was Yuda happy to work here? Apakah Yuda itu bahagia atau senang bekerja di sini? Jadi sekali lagi, bahwa untuk bentuk bertanya, kata did dibuang ke depan, atau was dan were-nya dibuang ke depan. Ditaruh di depan subjek. Oke, kita lanjut. Nah, simple past tense menggunakan verb yang kedua sebagai kata kerjanya. Maka rumusannya adalah subjek verb yang kedua. Sudah Pak Guru jelaskan tadi, ini yang merupakan penegasannya. Simple past tense ini sangat sederhana. Karena hanya ingin menjelaskan saja kejadian atau aktivitas yang terjadi di masa lalu. Untuk kalimat nominal simple past tense itu tadi menggunakan to be. Tetap to be-nya to be kedua. Harus diubah menjadi to be yang kedua, yakni menjadi was atau were. Simple past tense menggunakan keterangan waktu yang menunjukkan kejadian tersebut terjadi di masa lalu dengan adanya kata yesterday, kemarin. Lalu ingat, yesterday, kemarin. Last, nah last ini artinya yang lalu. Kalau last week ya berarti pekan lalu. Last Sunday hari Minggu yang lalu. Last month berarti bulan lalu. Nah lanjut. Last night. Nah ini. Jadi malam yang lalu atau kemarin malam.
Last Friday, Jumat yang lalu. A year ago. Ago juga artinya yang lalu, berarti setahun yang lalu. Dan lain-lain sebagainya. Oke, berikut ini adalah rumusan dari simple past tense. Note, jika kalian tanya kenapa pada bagian negatif dan interrogatif verbnya memakai verb pertama, bukan verb kedua, itu karena verb keduanya sudah diwakili oleh kata did. Jadi, verbnya kembali bentuk awal ke verb pertama. Jadi, setelah ada kata pantu did, maka verbnya berubah menjadi verb pertama kembali. Lanjut ya. Oke. Nah, fungsi simple past tense. Fungsinya. Simple past tense berfungsi untuk menunjukkan aktivitas yang terjadi di masa lalu. Sudah. Aku contohkan sekali lagi. I ate the pudding on the fridge last night. Jadi, I ate. Ate adalah dari kata eat. Nah, di sini dijelaskan dengan kata last night. Berarti malam lalu. Saya makan puding di freezer itu malam lalu. Simple past tense digunakan dalam conditional sentence tipe yang kedua. Contoh, I would go with you to the movie if my mom wasn't sick. Saya akan pergi ke bioskop ya bila ibu tidak sakit. Oke, kemudian simple past tense digunakan ketika ada kejadian yang terjadi bersamaan di masa lalu. Contohnya, I was listening to my sister when she played the violin. Saya sedang mendengarkan ke saudara perempuan saya ketika dia bermain violin. Simple past tense juga berfungsi untuk menunjukkan aktivitas di masa lalu setelah aktivitas yang lain selesai dilakukan atau kejadian yang bersifat kronologis. Kita contohkan, she had finished her lunch before the bell ring. Dia sudah menyelesaikan makan siangnya sebelum bel berbunyi. Paham ya? Kita lanjut aja dulu. Oke, contoh kalimat simple past tense. Tom arrived here 5 days ago. Tom sampai di sini 5 hari yang lalu. Jadi Tom arrived, tiba, menggunakan ed. Ini berarti kata kerjanya teratur, regular verb. Last November, I met my parents for the first time in my life. November yang lalu aku bertemu dengan orang tuaku untuk pertama kalinya dalam hidupku. Jadi last November. Kemudian I met. Dari kata meet. Lanjut. I have a new pen. I bought it yesterday. Saya punya pen baru. Saya beli pulpennya ini kemarin. Aku punya pulpen baru, aku membelinya kemarin. I failed to call you last night. The line was very busy. Aku gagal menelponmu semalam, jaringannya sibuk sekali. My sister ate all the pudding on the fridge last night. Saudara perempuanku memakan semua puding yang ada di dalam kulkas malam tadi. I didn't take the scholarship to go abroad because I have not money to stay there. Aku tidak mengambil beasiswa ke luar negeri karena aku tidak punya uang untuk diam di sana. Didn't take, ingat, kembali lagi menjadi take, bukan took ya. I was so sleepy when I came to the office. Aku sangat ngantuk ketika aku datang ke kantor. The weather was so good to play sand on the beach yesterday. Cuaca sangat bagus untuk bermain pasir di pantai kemarin.
My boyfriend didn't see. Ingat, didn't see, bukan didn't saw ya. Berarti didn't see, karena ada kata bantu did, maka saw berubah menjadi see kembali. Jadi, my boyfriend didn't see me when I was sick. Pacarku tidak menjengukku ketika aku sakit. I didn't hear my phone ringing, so I didn't know there was a meeting. Aku tidak mendengar ponselku berdering, jadi aku tidak tahu tadi ada pertemuan. Nah, anak-anakku sekalian, Pak Guru selalu ingatkan bahwa kata kerja kedua selalu digunakan dalam bentuk past tense. Lanjut. Anak-anakku sekalian, untuk tugas kalian adalah kalian mencari kata kerja tidak teratur atau irregular verb. Kalian ambil fotokopi atau kalian tulis dengan tangan, tulis di buku catatanmu. Kalau sudah fotokopi ya berarti ditempel. Oke, tidak dikumpulkan. Silakan kalian mencari catatan-catatan yang lain mengenai past tense. Pak Guru cukupkan, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga berhasil.